Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, PPG kategori 1 tahun 2025 di Yain Ambon. Saya melakukan pengambilan video pembelajaran di MI Nurul 1 yang beralamat di Pondok Pesantren Nurul Manggis, Palengan Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Kali ini untuk memimpin doa kepada ketua kelas yaitu Ica. Berdoa mulai. Memasuki pembelajaran, terjalur saya absen ya. Ahmad David Ramadhani. Ahmad Maulana Ibrahim. Alvin Sidna. Alvin Faiz. Wafail Abwan. Irzul Fahmi. Maulana Adibus. Muhammad Yerzi. Muhammad Bisan Alfi. Muhammad Kanzul Kaum. Muhammad Ilyas. Muhammad Khalid. Muhammad Rizki Ramadhani. Nazril Maul. Tidak. Ubaidillah. Semuanya pada hadirnya? Alhamdulillah. Siapa lagi anak-anak? Bagaimana kepercayaan ini? Sehat? Semangat terus untuk belajar ya. Oke. Siapa di sini yang pernah berjanji kepada guru, teman dan orang tua? Ayo, pernah? Oh ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Terus bagaimana rasanya kalau janji itu ditepati? Baik, tepuk tangan. Lagi. Ayo lagi. Tenang. Tepuk tangan. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita terlebih dahulu kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, tujuannya itu siswa dapat menganalisis tentang dampak kejujuran. Ya, tuh, siswa dapat menganalisis tentang dampak kejujuran. Yang kedua, siswa dapat menganalisis contoh-contoh perilaku jujur. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kalian nanti harus dipahami tujuan pembelajaran ini, yang kalian harus dipahami karena ini menyangkut kejujuran perilaku atau sikap kalian sehari-hari ya. Kemudian
Tepuk tangan untuk bisa. Selanjutnya, tentunya hal jujur itu ada yang sangat penting. Artinya pentingnya bersikap jujur. Di antaranya yang pertama, kalau kita jujur, baik kepada guru, baik kepada teman, kepada orang tua, maka kita yang pertama disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang jujur disukai oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Kemudian mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jujur kepada orang lain, maka kalian akan dipercaya. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketenangan diri. Tenang. Kalau kita jujur, kalian jujur, maka hati kita menjadi tenang. Yang keempat atau selanjutnya, menghindarkan diri dari masalah. Ya, menghindarkan diri dari masalah dan perselisihan. Kalau kita jujur, berkata kepada orang lain dengan jujur, maka itu menghindarkan diri dari masalah. Tidak ada masalah. Kalau kita bohong, maka itu menimbulkan masalah. Karena orang telah membohongi orang lain. Ini pentingnya kita bersikap jujur. Ya, saya ulang lagi. Biar kalian paham bahwasanya pentingnya sikap jujur. Yang pertama itu disukai oleh Allah. Yang kedua, mendatangkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, menciptakan ketenangan diri. Yang keempat, menghindarkan diri dari masalah dan perselisihan. Tidak ada perselisihan, tidak ada masalah kalau kalian itu jujur. Yang mana tadi itu ada jujur itu dalam perkataannya, melakukan sesuatu, ya kemudian kita ada jujur dalam niat, yaitu oleh karena itu contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tadi itu jujur itu yang pertama dalam hal perkataan. Contohnya mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak menipu. Ya. Dan contoh jujur dalam perkataan itu mengatakan yang sebenarnya dan tidak menipu. Itu jujur dalam perkataan. Yang kedua, ada jujur dalam perbuatan. Contohnya, melakukan sesuatu dengan apa yang dikatakan dan tidak curang, kemudian mengembalikan barang orang lain. Makanya misalnya kalian mengambil milik orang lain tanpa izin, maka harus dikembalikan. Ini namanya contoh jujur dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, jujur dalam niat. Contohnya, pikiran atau niat itu ya, memiliki niat yang baik, tidak berpura-pura. Niat hati itu tulus, betul-betul niat yang baik dan tidak berpura-pura. Berpura-pura itu apa? Hati dengan perkataannya tidak sama. Hatinya dia mengatakan ini, tapi hatinya itu. Nah itu namanya berpura-pura. Nah, kita ini ada cerita, ya, ada cerita singkat tentang kejujuran. Siapa yang mau jadi Laila? Ayo, itu siapa yang mau jadi Laila? Ya. Siapa yang mau jadi Rio? Saya. Oke, yang menjadi Laila, kemudian ada yang menjadi Rio. Silakan Laila dibaca.
Datang saja. Laila. Ya, ini Laila. Laila, yang kamu yakin tidak mengambil berpoin marahku kemarin. Aku tidak bisa menemukannya. Rio. Yo, jujurlah ya, aku tidak mengerti. Aku hanya Apple, pen, book. Laila. Tapi hanya kamu yang meminjamnya saat kita belajar kelompok. Aku memang meminjamnya sebentar, tapi aku memberikan jatuh di suatu tempat. Mungkin saja, maaf ya Rio, aku jadi curiga pada kamu. Tidak apa-apa lah ya, aku mengerti. Yang penting kamu tahu aku jujur. Jadi disiapkanmu. Di situ siapa yang jujur? Tak sebenarnya. Cerita tersebut yang jujur adalah Rio. Rio tidak mengambil pulpen lain. Nah, sekarang kita menyaksikan video tentang kejujuran, sehingga nanti kalian itu bisa diamati. Kisah apa kejujuran? Suatu hari, seorang Diperhatikan nanti sambil dicatat ya. perjalanan di kota besar. Tokoh-tokohnya siapa nanti? Nah, baca. Sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kamarnya persediaan air berikut telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya. Siapa tahu dia bisa mendengar suara arus sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabin terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan. Dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Menyimpan apel tersebut, dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Haram hukumnya menanggung. Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apa yang disodorkan oleh Sabit dan melewatinya dengan seksama. Benar anak muda, ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini. Berharap lelaki itu mau bermurah hati untuk memaafkannya. Karena jika kebun itu pun mengantarkan Sabit menemui majikannya. Sesaat kemudian, Sabit bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat ramah. Kenapa mencariku anak muda? Sabit pun mengeluarkan apel dari dalam kantungnya dan memberanikan diri untuk bercerita. Apakah Tuhan bersedia memaafkan saya? Tidak bisa. Aku tidak akan memaafkanmu. Sabit bergetar. Dia sungguh menyesal sekaligus takut. Takut akan dosa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sabit pun memohon sekali lagi. Tapi lagi-lagi pemilik rumah izin untuk menemui istrinya. Seperti apapun kondisinya, aku tidak boleh menunjukkan wajah kecewa. Aku tidak boleh membuat hatinya terluka. Pelan-pelan, Sabit mengetuk pintu kamar dan melangkah masuk ketika sudah mendapatkan jawaban. Betapa terkejutnya Sabit. Tapi ayahku juga bilang bahwa engkau muda. Benar Tuan, aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Ayahku juga bilang bahwa engkau ini dan lucu.
Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia wanita ini, dan dia adalah istriku. Begitulah, kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan solehah ini pun menjadi sepasang suami istri. Dari sebutir awal, Sabit telah menemukan jodohnya. Dan dari pasangan inilah kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Dari video yang tadi yang kalian amati, siapa yang lamar? Sabit. Tepuk tangan. Sabit. Nah, contoh Sabit tersebut merupakan contoh jujur dalam perbuatan. Contoh yang perbuatan itu contoh yang ada pada video tadi. Sabit itu menunjukkan contoh daripada perbuatannya, menemukan sebuah apel ya, menemukan sebuah apel, dicari pemiliknya untuk ditambah karena telah memakan apelnya. Jadi yang lamar adalah sah. Contoh itu merupakan contoh jujur dalam perbuatan. Nah, akhirnya Sabit itu menemukan orang pemilik apel dengan cara apa? Tidak bisa dimaafkan dengan cara satu syarat, yaitu menikahi putrinya. Dan disampaikan bahwa putri itu cacat ya, tidak punya telinga, tidak punya kaki, tidak punya mata. Ya, setelah menikah itu akhirnya kaki masuk ke kamar, ternyata sang istri itu tidak cacat. Nah, itu contoh jujur, bahwasanya orang jujur itu selalu beruntung. Ya. Kemudian siapa saja tokoh dari video tadi? Ya, apa yang bisa? Siapa saja tokoh dari cerita tersebut? Sabit, bagus. Dan berapa Sabit? Siapa yang sudah berlaku jujur? Sabit. Tepuk tangan. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah memahami apa yang telah ada dalam video tersebut. Ayo, sekarang pembagian kelompok. Ada 3 kelompok. Siapa yang suka menggambar? Yang suka menggambar, silakan pindah ke timur. Kumpul. Siapa yang suka membaca? Yang suka membaca, kumpul. Ayo, kumpul. Ini. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Sini. Ayo. Jangan siapa yang suka bermain peran? Sini. Bermain peran. Sini. Saya bagikan. Yang suka menggambar. Kelompok 3 bermain peran ya. Itu diperhatikan. Karena sekarang sudah terbagi menjadi 3 bagian. Kelompok 1 mengerjakan visual, kelompok 2 mengerjakan audit ya.
Kelompok 3 mengerjakan bermain peran. Kelompok 3 bermain peran. Sekarang kerjakan tugas itu sesuai kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, sekarang menghadap ke depan, kita dulu kelompoknya menghadap ke depan. Sekarang presentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan tugas kelompoknya. Kelompok 1 ini pemilihan di nomor 1 ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, judul pengertian beraksara, perkataan, perbuatan, dan niat. Pentingnya perilaku. 7. Dimaknai Allah membuat dan Rasulullah mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Sedangkan keterangan yang dijujur pintar dari masalah dan berusia. Contoh perilaku itu: 1. Tidak bohong. 2. Memberikan barang yang bukan milik kita. 3. Memiliki niat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil kerja kelompok 1 bangsa? Kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2, auditori. Isinya intisari ini dalam mengucapkan jawaban berdasarkan kata-kata di dalam kolom kok. Kalau yang banyak itu ini rezekinya menggunakan manusia. Karena itu kita harus belajar untuk selalu berpesan dalam segala hal. Meskipun tidak ada yang melihat, Tuhan yang melihat segalanya. Bila kemudian berjalan menuju Tuhan untuk mengembalikan keadaan mengembalikan hidup.
Satu, bolpen di luku hilang, padahal di bolpen kesayanganku. Yakin hilang di sekitar meja kamu, Budi. Coba cari lagi, jangan berhenti. Sudah aku sepertinya sudah aku mencari semua. Tidak ada melihat minta tolong. Mungkin itu bolpenku. Sepertinya ini milikmu. Melihat bolpenku itu dengan maka dia benar ini bolpenku. Terima kasih banyak Yono. Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau kamu sudah berbuat jujur dengan mengembalikan barang yang bukan milikmu. Kejujuran itu sangat penting, Budi. Kamu juga harus lebih bertanggung jawab dengan barang-barangmu. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya kejujuran dan ketelitian. Silakan yuk. Untuk kelompok 3 menggunakan nama yang terakhir. Silakan dulu. Kelompok 1 telah mengisi tugasnya dengan baik. Kemudian kelompok 2 melakukan sebuah aktivitas dengan baik juga. Selanjutnya kami akan melakukan sebuah evaluasi dan saya akan membagikan soal-soal ini untuk dikerjakan kalian semua ya. Ya, silakan soal itu dikerjakan.
Sudah ya? Kalau sudah, kumpulkan. Satu. Ayo, kumpulkan. Oke, hasil daripada ini saya akan berisi rumah ya. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah penguatan dan kesimpulan dari apa yang kita pelajari mulai tadi. Karena bersikap jujur itu akan membuat kita dipercaya oleh orang lain yang menciptakan hubungan yang baik dan mendatangkan ketenangan hati. Kemudian tujuan adalah kunci kebahagiaan dalam berinteraksi dengan sesama dan merupakan perintah Allah. Ya, agar untuk kita menjadi orang yang jujur. Kemudian di sekolah saat kita jujur dalam mengerjakan tugas, berarti kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di rumah dengan jujur kepada orang tua, kita membangun kepercayaan dan kasih sayang. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya merupakan kegiatan refleksi. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran ini berlangsung?